Hai semuanya, pernah nggak sih kepikiran ada restoran rumahan yang berevolusi menjadi salah satu pusat kuliner bagi komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta? Kali ini kita akan membedah sebuah restoran yang namanya Narasa Resto yang ada di Yogyakarta. Bagaimana bisa berevolusi dan melakukan manajemen bisnis syariah menggunakan prinsip-prinsip tetrapreneur dan juga Khulafaur Rasyidin. Mari kita lihat videonya. Pemilik restoran ini adalah Bapak Tazbir Abdullah yang juga merupakan seorang pakar pariwisata nasional. Menariknya nih, sejak awal banget beliau sudah menanamkan satu filosofi inti yang dalam banget. Filosofinya disebut tuna satak bati sanak, yang artinya mengurangi keuntungan tetapi menambah saudara. Wow, buat sebagian orang ini mungkin kedengarannya sangat kontraintuitif ya di dunia bisnis. Ngapain kita sengaja mengurangi untung? Tapi seperti yang bakal kita lihat di analisis ini, pola pikir unik inilah yang justru jadi motor penggerak utama kesuksesan finansial dan manajemen ruang komunitas yang keren banget dari restoran ini. Oke, mari kita bahas bareng-bareng ya, gimana kita bakal mengurai model bisnis ini pilar demi pilar. Agenda kita kali ini, pertama, kita lihat perjalanan Narasa Resto. Kedua, kerangka kerja G2R Tetrapreneur. Ketiga, pilar rantai dan kualitas. Keempat, komunitas sebagai pasar. Kelima, membangun merek otentik. Dan terakhir, karena ini berada pada manajemen syariah, maka akan dibahas juga relevansinya dengan peran Khulafaur Rasyidin. Kemudian, tentu saja kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama. Perjalanan Narasa dari tenda ke pusat komunitas. Mari kita lihat dulu dari mana semuanya berasal. Asal kalian tahu aja, Narasa ini murni berawal dari kecintaan sebuah keluarga terhadap memasak. Jadi ini bukan tipe bisnis yang tiba-tiba disuntik dana miliaran dari investor besar. Bukan sama sekali. Bayangin aja, di 1 hingga 2 tahun pertama, mereka tuh cuma jualan pakai tenda di pasar kaget, Sunday morning alias Sunmor di UGM. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhannya sangat organik. Sampai akhirnya mereka pindah ke sebidang tanah milik keluarga. Terus, waktu pandemi dan setelahnya, mereka makin serius nih memperkuat standar operasional. Sampai berhasil dapat sertifikasi CHSE dan Halal MUI. Dan hari ini, dari yang awalnya cuma tenda kecil, mereka udah bertransformasi melampaui restoran biasa. Jadi pusat kegiatan buat berbagai komunitas yang keren-keren banget. Lanjut ke bagian kedua, kerangka kerja G2R Tetrapreneur. Ini nih resep rahasianya, gimana warung tenda bisa jadi ekosistem sesolid itu. Keberhasilan Narasa ini ternyata sangat sejalan dengan sebuah kerangka kerja konseptual yang disebut G2R Tetrapreneur, singkatan dari Global Gotong Royong Tetrapreneur. Ini adalah model inovasi wirausaha akar rumput yang diprakarsai pada tahun 2018 oleh Dr. Rika Fatimah dari Universitas Gadjah Mada. Intinya, model ini tuh pinter banget menggabungkan semangat gotong royong, budaya lokal yang kuat, plus prinsip manajemen bisnis modern. Semuanya ditopang sama 4 pilar utama. Dan Narasa secara brilian mempraktekkan ke-4 pilar ini setiap harinya. Bagian ketiga, pilar rantai dan kualitas. Alias gimana mereka melindungi kekayaan intelektual rasa mereka. Kita bedah 2 pilar pertamanya ya. Pilar pertama itu namanya chainpreneur atau rantai wirausaha. Coba deh perhatiin bedanya. Kalau restoran biasa kan umumnya gampang aja ya. Beli bahan baku standar dari pasar lokal terdekat, terus staf dapur yang racik. Tapi Narasa mereka pakai yang namanya rantai nilai otentik tertutup. Buat menjaga keasliannya, rempah-rempah itu didatengin langsung dari Aceh. Resepnya murni rahasia keluarga dan bumbu dasar diracik langsung di rumah oleh anggota keluarga asli. Karyawan di resto cuma tinggal nyampurin aja. Penggunaan bahan khusus kayak asam sunti memastikan banget kalau kekayaan intelektual rasa mereka nggak akan pernah bisa ditiru sembarangan. 15. Iya, kalian nggak salah dengar. Angka ini adalah jumlah rempah yang dipakai cuma buat satu menu aja loh. Menu andalan mereka tiap akhir pekan, bubur Aceh atau bubur sapi, itu pakai racikan persis 15 macam rempah otentik. Kompleksitas ini benar-benar dijaga ketat sama mereka. Coba bayangin repotnya ngeracik ini setiap hari. Ini benar-benar bukti nyata dedikasi mereka buat menjaga warisan kuliner.
Pilar kedua adalah qualitypreneur atau kualitas wirausaha. Jadi, kualitas di sini bukan cuma soal rasa makanan ya, tapi soal membangun kepercayaan. Makanya, mereka niat banget ngurus legitimasi formal, kayak sertifikasi halal MUI dan standar CHSE. Tapi legalitas aja nggak cukup kan? Kualitas sejati itu juga ada di gimana kita memperlakukan manusia. Bapak Tasbir ini benar-benar menganggap karyawannya kayak keluarga sendiri. Beliau bahkan nyediain tempat tinggal dan kendaraan buat stafnya loh. Luar biasa kan? Dari situ muncul loyalitas staf yang tinggi banget. Dan ujung-ujungnya pelanggan juga ngerasa nyaman karena dilayani sama karyawan yang senyumnya tulus karena mereka merasa dihargai. Masuk ke bagian keempat, ruang komunitas sebagai pasar. Ini nih yang jadi fokus utama kita, melihat marketpreneur beraksi lewat manajemen ruang komunitas. Pilar ketiga ini namanya marketpreneur. Narasa sukses mengubah definisi restoran jadi ruang komunitas yang benar-benar fungsional. Mereka tuh aktif banget jadi tuan rumah buat komunitas film dan teater, bahkan nyediain ruang untuk kelas acting. Dan ini dengan sangat cerdas mengilustrasikan gimana mereka bisa nyiptain aliran pendapatan baru. Alih-alih cuma ngasih tempat gratisan, mereka juga mengoperasikan galeri seni untuk para pelukis dan dapat penghasilan sekunder dari komisi penjualan karya seni tersebut. Benar-benar contoh nyata pemanfaatan ruang fisik yang berujung pada keuntungan kolaboratif. Nah, di konsep marketpreneur ini, manajemen ruang fisik itu bersinergi sempurna dengan nilai-nilai keramahan sejati. Menyapa tamu langsung, ngasih pelayanan terbaik, dan selalu menepati janji jujur ke pelanggan. Dengan membangun persaudaraan yang tulus dengan berbagai komunitas, otomatis pemasaran dari mulut ke mulut itu jalan dengan sendirinya. Jauh lebih efektif daripada capek-capek masang iklan berbayar kan? Rejeki beneran kebuka lebar dari jalur persaudaraan. Bagian kelima, membangun merek yang otentik. Mari kita lihat gimana semua aktivitas komunitas tadi akhirnya membentuk sebuah brand. Pilar keempat dan terakhir ini adalah brandpreneur atau merek wirausaha. Merek yang kuat itu pasti punya fondasi makna yang dalam. Narasa itu dalam bahasa Aceh terjemahan harfiahnya adalah ada rasa. Jadi nama ini bukan cuma tempelan biar kedengaran estetik ya, tapi bener-bener representasi kebanggaan akan warisan keluarga mereka yang emang jago masak, sekaligus komitmen absolut mereka soal cita rasa. Tapi jujur ya, yang bikin Narasa beda dari yang lain itu adalah gimana identitas komunitas mereka terbentuk secara organik di mata publik. Branding mereka tuh inklusif banget, sangat berakar pada jejaring sosial para tamunya. Dengan rutin ngadain pameran seni lukis dan jadi tempat kumpul orang-orang kreatif, identitas Narasa berubah dari sekedar tempat makan siang jadi semacam pusat apresiasi seni dan ruang kreatif. Ini adalah jenis branding otentik yang jujur aja ya, bakal susah banget ditiru sama kompetitor. Jika kita melihat secara menyeluruh, praktek bisnis yang dilakukan oleh Narasa Resto dengan pendekatan model G2R Tetrapreneur ini ternyata sangat relevan dengan gaya kepemimpinan dua sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kedua tokoh besar ini tidak saling bersaing, melainkan saling melengkapi bagaikan dua sayap yang menerbangkan bisnis syariah. Sayap pertama adalah Utsman bin Affan yang memberikan kita ketajaman pasar, kekuatan modal, dan strategi ekspansi tanpa riba demi mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Visi ekspansif Utsman ini diterapkan oleh Narasa Resto melalui dua pilar. Pertama, sebagai chainpreneur, mereka berinovasi memadukan kuliner, seni lukis, dan seni peran. Kedua, sebagai marketpreneur, mereka membawa keunikan budaya lokal Aceh ini menembus pasar global. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan pada syariat sama sekali tidak membatasi ruang gerak, melainkan justru memicu kreativitas dan inovasi. Sementara itu, sayap kedua adalah Ali bin Abi Thalib, yang memberikan akar etika dan kemanusiaan yang kuat. Sebagai gerbangnya ilmu, Ali menekankan pentingnya akhlak, keadilan sosial, dan transparansi. Prinsip ini diwujudkan Narasa Resto melalui dua pilar berikutnya, yaitu sebagai people entrepreneur dengan mengadakan kelas acting untuk meningkatkan skill warga sekitar,
serta sebagai professional entrepreneur yang mengelola pameran lukisan secara transparan demi menghargai hak intelektual seniman lokal. Nah, makanya, jika ingin membangun bisnis yang berdampak luas, kita tidak boleh hanya mengejar profit dan inovasi produk seperti warisan Usman, tetapi juga wajib berinvestasi pada manusia, etika, dan kelestarian budaya, seperti yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, agar bisnis kita tidak kehilangan jiwanya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Mari kita gabungin semua kepingan puzzle ini buat ngeliat cetak biru utuhnya. Bayangin, kebijaksanaan abad ke-7 dari Uthman dan Ali ini benar-benar bisa diracik jadi modal bisnis abad ke-21 yang super tangguh. Dari Uthman, kita ambil dorongan inovasi buat nyiptain pasar bernilai tinggi. Terus dari Ali, kita kunci dengan pengembangan SDM dan profesionalisme lewat ruang edukasi dan apresiasi karya. Narasa Resto udah ngasih bukti konkret ke kita kalau kemandirian pasar ala Uthman digabungin sama humanisme ala Ali itu bakal bisa membangun bisnis yang benar-benar solid. Ini bukan cuma teori di atas kertas ya, mereka sukses membawa nilai-nilai sejarah ke dunia nyata, menciptakan ekonomi kreatif yang sustainable, mengedukasi manusianya, melestarikan budaya lokal, dan di saat yang sama tetap siap bersaing di panggung global. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan. Gimana sih caranya ngambil esensi penting ini untuk bisnis kita sendiri? Jadi, poin krusialnya adalah keempat pilar ini bisa banget kalian terapkan. Langkah pertama, pastikan rantai pasok bisnis kalian mengakar pada nilai lokal yang otentik. Langkah kedua, jangan lupa formalkan kualitas kalian untuk membangun kepercayaan publik, tapi barengi juga dengan kualitas hidup tim kalian. Langkah ketiga, ubah ruang fisik kalian jadi sesuatu yang bisa membawa aliran pendapatan kolaboratif. Jangan biarin aset fisik kalian nganggur. Dan langkah keempat, biarkan aktivitas komunitas yang sehat itu membentuk merek kalian secara organik. Sebagai penutup materi hari ini, aku mau ngasih satu tantangan buat kalian, para calon founder. Coba renungin ini. Apakah startup yang bakal kalian bangun nanti itu cuma sekedar jualan barang? Atau kalian berani ngebangun sebuah ekosistem yang benar-benar memanusiakan manusia? Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih udah ngikutin penjelasan materi ini, tetap semangat belajarnya, dan teruslah berinovasi.